Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Rabu malam tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Syahrul tiba dengan pesawat Singapore Airlines rute Singapura menuju Jakarta. Ia selesai melintas di imigrasi bandara pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Syahrul yang sebelumnya dikabarkan bertolak dari Spanyol menuju Singapura terlihat ditemani 3 stafnya dan menggunakan setelan jas kotak-kotak. Rabu sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, mobil yang diduga di dalamnya terdapat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga kader Nasdem tiba di gedung Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat. Mobil tiba di gedung DPP Nasdem dan langsung masuk ke area parkir gedung. Sampai Rabu pukul 9 malam, gedung Nasdem Tower masih ramai oleh wartawan yang menunggu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Menurut Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni, beberapa petinggi partainya telah berkumpul di DPP Nasdem sejak Rabu pukul 6 sore. Ada 4 orang di atas petinggi-petinggi. Pak Victor, ada Pak Karli, ada Sekjen. Sebetulnya saya pasti nggak mungkin bahas. Cuman kan kita diskusi tentang terkait dengan perkara yang dihadapin Pak Mentan. Salah benar itu kan masih sifatnya secara umum, tapi kan KPK sampai hari ini belum memberikan statement resminya, tapi penggeledahan sudah dilakukan. Itu namanya mekanisme hukum yang harus dihormati. Syahrul sebelumnya disebut-sebut telah dijadikan sebagai tersangka, namun hingga saat ini masih belum ada pengumuman secara resmi dari KPK. Kuasa hukum Syahrul, Febri Diansyah, pada Rabu malam di DPP Nasdem mengatakan bahwa kliennya akan menghadapi Presiden di Istana Kamis 5 Oktober. Namun ia tak menjawab ketika ditanya apakah pertemuan itu berkaitan dengan kabar pengunduran diri dari Syahrul. Saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Tadi juga disampaikan bahwa Pak Mentan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Sementara informasi soal status tersangka yang diberikan kepada Syahrul Yassin Limpo diungkap Menko Polhukam Mahfud MD saat ditemui di Istana Kepresiden Jakarta Rabu siang. Mahfud mengaku informasi soal status tersangka Syahrul ia dapat melalui laporan resmi yang diberikan KPK. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi resminya, ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan. Pada Rabu sore, rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di perumahan Bumi Permata Hijau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dijaga polisi bersenjata lengkap. Terpantau 2 orang berpakaian hitam-hitam mengangkut sebuah koper dari dalam rumah dan membawanya pergi menggunakan mobil. Hingga kini belum diketahui ada keterangan resmi dari polisi terkait apa yang dilakukan anggotanya di rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar tersebut. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor dan rumah jabatan Syahrul Yassin Limpo di Jakarta pekan lalu. Dalam penggeledahan di rumah dinas Kementan di Jakarta Selatan, KPK menemukan 12 pucuk senjata api. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho pada Rabu menyebut 12 senjata api tersebut kini sudah berada di tangan Bareskrim Mabes Polri. Badan Intelijen Keamanan dan Bareskrim Mabes Polri kini sedang melakukan pendataan dan verifikasi senjata api tersebut. Yang pasti bahwa barang tersebut sudah diterima oleh Bareskrim dan untuk segera ditindaklanjuti untuk diverifikasi. Sehingga nanti kita bisa tahu persis senjatanya jenisnya apa, dokumentasinya bagaimana, legalitasnya seperti apa, dan sebagainya. Nanti kita akan kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian. Tak hanya rumah dinas dan rumah pribadi Menteri Pertanian, Kabag Pertanian KPK Ali Fikri pada Rabu mengatakan sehari sebelumnya pada Selasa KPK menggeledah rumah staf Menteri Pertanian di kawasan Jagakarta, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.